Kebohongan kecil hanya bisa ditutupi oleh kebohongan yang lebih besar. Kebohongan besar hanya bisa ditutupi oleh kebohongan yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya kebohongan itu cerita tentang kebohongan itu sendiri. Saya pribadi ikhlasin aja semuanya. Halo warga negara Indonesia sekalian, selamat datang kembali di Dr. Andes TV. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang apa saja dampak buruk yang akan terjadi jika PK ke-8 terpidana dalam kasus meninggalnya Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 justru ditolak. Sedangkan jika kita lihat dari fakta-fakta baru yang sudah terungkap dan telah dihadirkan dalam persidangan peninjauan kembali atau PK kemarin, bukti-bukti ini justru memperlihatkan dengan terang benderang bagaimana rekayasa kasus ini terjadi sejak awal. Dimulai dari pencabutan kesaksian palsu, hasil ekstraksi data digital, hingga pengakuan saksi-saksi baru telah memperlihatkan kebenaran bahwa 8 terpidana ini tidak bersalah. Jika keadilan tidak ditegakkan sekarang, maka apa artinya fakta-fakta tersebut? Tonton video ini sampai selesai karena akan ada pembahasan menarik yang mungkin jarang kalian dengar. Siapkan mental dan akal sehatnya karena kita akan masuk ke dalam pembahasan yang bisa membuat kalian menyala. Perlu diketahui bahwa pembahasan ini sama sekali bukan satu bentuk ajakan atau provokasi dengan mobilisasi masyarakat untuk melakukan aksi protes, apalagi pemberontakan. Melainkan lebih kepada pembahasan tentang dampak buruk dari segi moral, psikologi, normatif, dan nilai-nilai kemanusiaan. Namun juga patut kita akui bahwa dampak buruk yang dapat memicu aksi protes besar-besaran bukanlah sesuatu yang bisa kita abaikan, meskipun itu sepenuhnya di luar kendali kita. Jadi, apa yang sebenarnya akan terjadi jika peninjauan kembali atau PK ke-8 terpidana dalam kasus meninggalnya Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 ini ditolak? Apakah keadilan hanya akan menjadi sebuah retorika kosong? Mari kita bahas secara mendalam. Dari Dr. Andes TV. Dr. Andes TV ini sebenarnya channel yang dibuat oleh anaknya polisi nih Mas. Anak polisi yang hidup di asrama bertahun-tahun. Kata Dr. Andes TV, kalau menurut saya yang nggak boleh itu fakta-fakta baru yang valid telah bermunculan dan dihadirkan dalam persidangan PK kemarin. Bukti-bukti ini menunjukkan kejanggalan dalam proses hukum sebelumnya, mulai dari manipulasi kesaksian, tekanan terhadap saksi, hingga adanya alibi kuat yang membantah keterlibatan 8 terpidana. Oke, itu Dr. Andes TV. Dia selalu mantau kita nih Mas. Iya. Karena sekali lagi ini kita bukan lagi menyoroti Polri ya Mas ya. Ini kita sedang menyoroti dunia pendidikan. Sebelum melanjutkan pembahasan, saya ingin memberikan salam hormat saya terlebih dahulu kepada Profesor Reza Indragiri bersama Bang Suwardi Rosadi, serta seluruh tim Diskursus Network yang senantiasa selalu ada di barisan depan dalam mengawal kasus-kasus yang membutuhkan atensi publik, dengan memberikan edukasi yang cerdas, impactful, dalam upaya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberikan perhatian tentang seberapa serius, seberapa lempeng proses penegakan hukum atas kematian Vina dan Eki. Sudah berapa bulan sampai hari ini? Berbulan-bulan. Silakan kita cek pidananya bagaimana. Tidak ada tuh upaya untuk katakanlah koreksi atau eksaminasi yang kemudian menggerakkan proses persidangan. PK sepenuhnya inisiatif siapa? Terpidana beserta orang-orang baik seperti Otto Hasibuan, Mukhtar Effendi dan segala macam gitu ya. Itu terkait pidananya. Terkait etik, justru tadi saya katakan, Mabes Polri sudah simpulkan tidak terjadi pelanggaran etik terhadap Dr. Rudiana. Politik, dulu ada 1-2 anggota DPR yang mengatakan kami akan pertanyakan hal ini ke Kapolri. Setelah itu tidak ada.
follow up-nya ya. Bayangkan coba, dalam kasus Verdi Sambo 1,5 bulan sisi pidana, etik, dan politik berjalan. Sementara peristiwa Cirebon, pidana, etik, politik sudah berbulan-bulan tidak ada kejelasan. Mari kita lanjut ke pembahasan. Di sini saya akan mengklasifikasikannya ke dalam 3 bagian penting. Yang pertama, dampak bagi ke-8 terpidana. Jika PK ditolak, efek domino yang menghantui para terpidana sangatlah nyata. Mereka yang telah lama berteriak soal ketidakadilan akan terjerat dalam rasa putus asa yang sangat mendalam. Bukan hanya kehilangan waktu, keluarga, dan martabat, mereka juga kehilangan harapan. Ini adalah perampasan harapan terakhir. Tentunya ini akan sangat menghancurkan bagi ke-8 terpidana. Mereka telah melalui penyiksaan fisik, tekanan mental, dan stigma sosial selama bertahun-tahun. Dan penolakan PK ini tidak hanya akan menghancurkan masa depan mereka, tetapi juga akan memperpanjang penderitaan keluarga mereka. Doa terbaik untuk 7 terpidana, karena saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak punya keyakinan yang sama. Bu Aminah adiknya juga punya keyakinan yang sama. Mereka tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Mereka bukan pembunuh. Mereka anak-anak yang kuli bangunan yang saat itu sebetulnya pulang kerja nongkrong di tempat itu karena kebiasaannya. Tiba-tiba ditangkap oleh anggota kepolisian dan dianggap mereka melakukan pembunuhan. Demi Allah, ibu adiknya enggak merasa sebagai pembunuh. Bahkan dampak psikologis yang akan dialami para terpidana sungguh-sungguh tidak bisa diabaikan. Ada kemungkinan besar mereka mengalami stres dan trauma yang lebih berat lagi. Bahkan yang sangat dikhawatirkan yaitu kehilangan akal sehat. Tidak sedikit kasus di mana korban salah tangkap mengalami gangguan mental serius akibat ketidakadilan yang berkepanjangan. Bukankah ini sama saja seperti membunuh mereka secara perlahan? Semoga Ketua Hakim Mahkamah Agung memberi putusan yang dengan hati nuraninya dan seadil-adilnya dan benar-benarnya. Dan ketika sistem membiarkan mereka hancur secara mental, lalu apa bedanya dengan eksekusi tanpa belas kasih? Bergerak hati nuraninya sadar bahwa kita adalah makhluk individu dan makhluk sosial serta makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika penolakan PK ini benar-benar terjadi, maka pesan ini seperti tombol darurat bahaya. Jika 8 terpidana dengan segala bukti baru yang kuat, serta mendapatkan bantuan hukum dari pengacara terkemuka, dan bahkan mendapat dukungan dari masyarakat luas pun tak bisa mendapat keadilan, maka siapa yang akan melindungi mereka? Masyarakat akan merasa tidak ada gunanya berjuang untuk keadilan. Karena sistem justru memperkuat ketidakadilan. Atau apakah mungkin mereka benar-benar adalah pelakunya? Kalau begitu, apa buktinya? Mana buktinya? Ini menciptakan rasa takut yang luas. Setiap individu bisa menjadi target potensial di dalam sistem yang korup, di mana siapa saja bisa menjadi korban selanjutnya. Keputusan ini menciptakan ketakutan kolektif bahwa keadilan hanyalah milik mereka yang berkuasa dan konglomerat-konglomerat, tetapi tidak untuk rakyat kecil. entahlah. Situ dipukulin lah, dimasukin rokok nanti diputar. Masukin apa? Rokok sini, dimasukin semua rokok yang nyala. Sekarang dampak yang kedua, yaitu dampak terhadap kepercayaan pada penegakan hukum. Jika PK ditolak, maka kepercayaan terhadap penegakan hukum akan semakin jungkir balik.
Sistem hukum yang menolak fakta-fakta baru menunjukkan bahwa ia tidak lagi berfungsi sebagai pembawa keadilan. Bukannya menjadi penjaga keadilan, institusi hukum hanya terlihat sebagai alat kekuasaan yang hanya melindungi kepentingan tertentu. Proses hukum yang seharusnya menjadi tempat mencari keadilan malah menjadi momok menakutkan. SMS messages-nya itu hilang, sengaja Ketidakpercayaan dihilangkan. ini tidak hanya melahirkan kritik, tetapi juga memicu resistensi yang meluas. Bagaimana mungkin masyarakat menghormati aturan jika mereka merasa hukum justru mempersulit kehidupan mereka? Lebih jauh lagi, ini menciptakan dilema moral besar. Apakah hukum benar-benar masih relevan jika pelaksanaannya tidak menjunjung kebenaran? Memang, manusia itu tidak terlepas dari kekhilafan dan kesalahan. Namun, menjadi tidak wajar ketika kekhilafan dan kesalahan seseorang itu justru dibenarkan. Suatu kesalahan dengan melibatkan kekerasan yang mengakibatkan orang-orang tak bersalah terjerumus ke dalam penjara. Polisi yang seharusnya melindungi masyarakat justru mengedepankan tindakan-tindakan ancaman dan kekerasan yang mencederai kepercayaan publik. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa keadilan bisa ditegakkan dan mencegah kasus serupa terulang di masa mendatang? Bahkan, tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini justru akan menimpa kepada diri kita sendiri. Karena seseorang dapat dengan mudah memberikan kesaksian palsunya untuk menzalimi orang lain. Di mana diduga kuat kesaksian palsu ini telah dilakukan oleh seseorang yang bernama Aib. Dan tentunya itu akan dijadikan motif bagi orang lain untuk melancarkan kejahatannya. Wow. Bagaimanapun hukum tetap harus ditegakkan tanpa pandang bulu, agar rasa keadilan tetap terjaga dan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Iya, mau nggak mau, kalau nggak mau disiksa lagi. Dan poin yang terakhir, yaitu dampak buruk pada citra nasional. Jika peninjauan kembali atau PK ini ditolak, ada kemungkinan besar bahwa kuasa hukum ke-8 terpidana akan membawa kasus ini ke tingkat internasional melalui mekanisme judicial review internasional. Langkah ini bisa menjadi opsi terakhir untuk mencari keadilan. Dampaknya terhadap citra Indonesia di mata dunia perlu diperhatikan. Mengapa langkah ini bisa berdampak buruk? Yang pertama, dikarenakan exposure negatif global, di mana kasus ini berpotensi menarik perhatian komunitas internasional yang akan menyoroti pelanggaran hukum dan HAM di Indonesia. Hal ini justru dapat menciptakan persepsi bahwa sistem peradilan kita lemah atau tidak independen. Yang kedua, dikarenakan tekanan dari organisasi HAM dunia. Jika kasus ini terbukti mengandung pelanggaran serius, lembaga seperti Amnesty International atau Komisi HAM PBB dapat mengeluarkan pernyataan resmi yang menekan pemerintah Indonesia untuk bertanggung jawab. Dan itu merusak reputasi negara sebagai demokrasi yang adil. Yang ketiga, dampak pada investasi dan kerjasama internasional. Negara-negara lain, khususnya yang memiliki hubungan ekonomi dan politik dengan Indonesia, mungkin meragukan kredibilitas sistem hukum kita. Hal ini bisa berdampak pada investasi asing, kerjasama bilateral, dan posisi Indonesia dalam organisasi internasional. Haruskah langkah ini diambil? Langkah ini sebenarnya langkah terakhir yang dipilih saat semua jalur hukum di dalam negeri gagal memberikan keadilan. Namun, jika diambil, Indonesia harus siap menghadapi dampak besar terhadap citra internasionalnya.
Perlu dipertimbangkan apakah sistem hukum kita ingin dikenal sebagai yang membela keadilan atau malah membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Ada 3 temuan memang dari penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. Kebetulan memang saya dan 1 komisioner lagi melakukan penyelidikan dalam kasus ini. Pertama adalah ada dugaan pelanggaran terhadap hak atas bebas dari penangkapan secara sewenang-wenang. Ya. Jadi dalam kasus ini pada tahun 2016 silam itu kami mengindikasikan dari beberapa pihak yang kami temui selama kami melakukan penyelidikan itu terjadi penangkapan sewenang-wenang. Jadi alasannya pengamanan dan lain sebagainya. Tetapi begitu kita telisik apa yang dilakukan Polres Cirebon pada saat itu adalah sebenarnya penangkapan gitu. Jadi ini tidak boleh terjadi dan secara prosedur hukum tentu ini cacat formil ya. Dan dalam konteks hak asasi tentu ini melanggar hak orang untuk bebas dari penangkapan sewenang-wenang. Yang kedua adalah Ini oleh unit narkoba ya? Betul. Oleh unit narkoba Polresta Cirebon. Polresta Cirebon. Pimpinannya Pak Rudiana. Pada waktu Iya. itu. Biar tegas juga ini Mbak. Iya. Biar terang banget deh. Iya. Lalu yang kedua, Komnas HAM juga menemukan adanya pelanggaran terhadap setiap orang harus bebas dari penyiksaan dan perbuatan lain yang tidak manusiawi ya. Jadi kami memang pada tahun 2016 sebenarnya sudah menerima bukti-bukti ya, sebagian bukti. Artinya sebagian bukti foto-foto 8 terpidana dengan bekas luka-luka gitu ya, dan itu sudah kami konfirmasi kepada ahli digital forensik dan itu memang bukan editan. Yang kedua, Komnas HAM melakukan pemeriksaan langsung kepada 8 terpidana. Jadi ada sekitar 6-7 bentuk penyiksaan yang mereka terima selama mereka menjalani pemeriksaan, baik itu di Polres Cirebon maupun di Polda Jawa Barat. Jadi ada yang disulut rokok, itu bekas-bekasnya masih ada, dokumentasi Komnas HAM sangat lengkap karena kami meminta informasi langsung kepada 8 terpidana. Kemudian juga ada yang tendang batu laras panjang, ada yang disulut pakai dibakar bulu kemaluannya dengan api, ada yang dipaksa minum air kencing, ada yang dipaksa duduk dengan kursi besi gitu ya, sehingga ada salah satu terpidana itu tangannya yang kemudian sampai tidak bisa berfungsi dengan baik, cacat gitu ya, mengalami cacat. Kemudian juga ada yang dibenturkan ke tembok gitu. Jadi beberapa bentuk-bentuk penyiksaan itu kami identifikasi berdasarkan informasi langsung dari 8 terpidana gitu. Dan bagaimana mereka menyampaikan dengan rasa traumatik itu masih sangat kelihatan betul gitu dari yang kami lakukan. Dan kami konfirmasi itu juga dengan ahli forensik. Kalau ahli strapless matanya ada, Mbak? Kami tidak menemukan itu. Saya berdua mahasiswa saya ke sana, sempat berdiskusi seperti ini dengan penasihat hukum Rivaldi. Itu penasihat hukum menyatakan itu di strapless matanya ya Mas ya, kelopak matanya dan telinga. Itu nggak ditemukan oleh Komnas HAM. Rivaldi kalau tidak salah enggak, dan kalau tidak salah tidak teridentifikasi yang soal mata dan telinga. Tapi yang bentuk-bentuk yang lain yang saya sampaikan tadi memang itu kami menduga kuat memang itu terjadi gitu ya. Karena itu kami konfirmasi dengan ahli forensik gitu. Dan sebenarnya pada tahun 2016 itu juga ada penyidik yang memang sudah dijatuhi kode etik. Karena terbukti melakukan ini gitu penyiksaan pada saat mereka melakukan pemeriksaan gitu. Artinya sebenarnya dari kepolisian sendiri sudah tahu betul ya, meskipun dalam proses permintaan informasi yang lain yang dilakukan Komnas HAM itu penyidik Jawa Barat mengatakan bahwa di Polda Jawa Barat maksud saya mengatakan itu kekerasan antar tahanan gitu. Tapi kan mereka juga tidak bisa membuktikan gitu. Jadi ya kami memegang keterangan yang disampaikan oleh para terpidana yang kemudian kami konfirmasi dengan
ahli forensik, dan kami masih melihat betul bekas-bekas luka yang mereka alami gitu ya, dan kami mendokumentasikan dengan baik setiap bekas-bekas luka itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagian dari hak atas keadilan. Itu kan setiap orang berhak untuk mendapatkan fair trial. Salah satunya adalah akses atas bantuan hukum. Jadi pada awal kasus 2016 ini mereka ditangkap secara sewenang-wenang, ini kan tidak didampingi langsung pada saat itu gitu. Jadi beberapa waktu kemudian baru kemudian ada pengacara yang menawarkan untuk kemudian mendampingi. Tetapi kepolisian tidak sejak awal itu menawarkan adanya pengacara ya, mungkin bisa pro bono dan yang lain-lain, tetapi itu tidak diberikan gitu, sehingga itu di masa Agustus sampai Oktober kalau nggak salah. Betul, sehingga dari 3 hak itu tentu berimplikasi banyak gitu ya, pada satu soal kredibilitas proses penegakan hukumnya gitu. Yang kedua tentu berimplikasi pada hak atas keadilan yang diterima oleh 8 terpidana itu. Dari awal, karena pintu masuknya adalah dari laporan kepolisian yang ujungnya adalah berita acara pemeriksaan terhadap pelapor. Akhirnya kita sandingkan apa yang disampaikan oleh pelapor di dalam laporan pertamanya di kepolisian dan ucapan yang akan disampaikan dia dalam persidangan berkaitan tentang produk DPO yang diterbitkan. Di situ akhirnya ada satu hal yang tidak match antara yang di BAP dengan dalam putusan peradilan yang disampaikan keterangan kesaksiannya di bawah persidangan dalam perkara putusan nomor 4. Di situ Pak Rudiana menyatakan bahwa sudah ke rumahnya, bukan sempat. Jadi sudah ke rumah ke DPO tapi orang itu kabur dan segala macam. Artinya kita lihatlah dalam produk DPO yang dibuat. Kalau orang sudah mengacu pada rumah, di situ kan ada tuan rumahnya. Siapa? Katakan nama orang tuanya, terus nanti alamat jelasnya di mana dan segala macam. Itu kan jelas, tidak bisa lagi global desa ini segala macam. Mungkin ada dusunnya, mungkin ada RT, RW segala macam. Terus anak yang kabur itu bapaknya namanya siapa. Nah, sewaktu nanti kita sandingkan di dalam format ataupun produk DPO, itu nggak muncul. Berarti apa? Ada dugaan ini memang sengaja dihilangkan dari awal. Jadi ada by design. Jadi DPO ini memang DPO fiktif yang sudah diketahui sejak awal. Kalau kata orang hukum itu, dia menghendaki, dia memang mensengajain, mengetahui dan menghendaki. Jadi patut diduga ada satu perihal dalam serangkaian tindakan penyidik pada waktu ini tidak dilaksanakan dengan tepat dan benar. Ada manipulasi dugaan mungkin, ada hal sesuatu yang ditutupin. Karena itu tadi, antara keterangan yang disampaikan dalam BAP di kepolisian dengan di persidangan itu berbeda. Nah, yang SIM card ini sudah 5 kali di celebrate dan semuanya itu tanggal 27 Agustus 2016 di tabel SMS messages-nya itu dihilang, sengaja dihilangkan. Aktif sekali 28, 29 sampai September, 27 itu dihilangkan semua. Inilah gaya digital forensik dari saudara-saudara kita di kepolisian, apa maksudnya ya kan? 27 Agustus itu hilang. Gitu. Jadi dari berkas itu saya baca SMS almarhum Tina itu tiba-tiba tidak ada pada tanggal 27 Agustus dan itu 5 kali dilakukan analisa forensik menggunakan alat atau software bernama Celebrite UFET itu gitu. Nah, di situ kita ada Celebrite UFET ini aplikasi lah ya. Iya, makanya saya bilang ini rekayasa karena 27 Agustus itu sengaja tidak ditampilkan. Sebutkan tahunnya, Bang. 27 Agustus kapan? 27 Agustus 2016, Bang. Nah, berarti penyidik tahun 2016 kan? Iya. Perlu diperiksa 27. Itu. 27 Agustus 2016, SIM card dari almarhum Tina itu 5 kali dilakukan analisa secara forensik menggunakan Celebrite UFET dan kelima-limanya tanggal 27 Agustus 2016 tidak ada. Analisa forensik digital siapa yang berwenang kan? Kepolisian, Polda Jabar dalam hal ini atau orang yang ditunjuk ya kan? Nah, boleh tidak saya tanya? Mas Roa, boleh saya tanya? Iya, Mas Reza. Bang, yang punya kemampuan untuk melakukan ekstraksi data itu apakah hanya kepolisian pada tahun 2016?
kepolisian dan yang ditunjuk dong, Bang. Yang Berarti ada penyiasatan kepolisian ya? tugas. Lantas bagaimana bisa dipastikan bahwa yang ternyata melakukan, tadi Abang sebut istilah rekayasa atau penghilangan data, bagaimana bisa diyakinkan bahwa yang melakukan rekayasa atau penghilangan data itu adalah pihak kepolisian? Karena kan ada pengawas seharusnya, Bang. Walaupun yang melakukan adalah orang yang ditunjuk kepolisian, di sana ada bagian pengawas penyidikan kan dengan secara struktural. Harusnya itu orang yang ditunjuk juga harus diawasi dong, tidak. Misalnya yang melakukan adalah orang yang ditunjuk, maka dia pun harus diawasi, hasilnya harus diawasi, jaksa pun harusnya melihat kenapa ini enggak tanggal 27 Agustus tiba-tiba mendadak tidak ada. Padahal di tanggal 28, 29 sampai 1 September itu aktif, SMS terus itu almarhum Tina itu gitu. Sampai September masih aktif. Mengerikan Bang Rizwan, ketika 2016 yang mengaku jauh dari teknologi, tidak ada ahlinya, tidak punya teknologi secanggih itu, tapi mampu merekayasa. Bagaimana dengan teknologi secanggih itu jatuh di tangan orang yang sama? Kan tadi itu sebenarnya kan problem solvingnya sederhana aja, Bang. Pergi ke vendornya, dia minta di reset passwordnya, selesai masalah. Apa susahnya? Enggak. Sama. Maksudnya kalau misalkan seperti itu, bagaimana kemudian terjadi di 2016 saya terjadi rekayasa loh di Cirebon. Bagaimana kalau mereka memiliki teknologi secanggih? Ya bisa apa kita, Bang? Makanya kita harus mengadu ke Komisi 3 sebenarnya. Untuk apa itu digunakan? Di Amerika nggak boleh karena itu melanggar hukum privasi. Gitu loh. Privasi individual. Jadi Amerika menolak itu dipakai. Nah di 50 negara yang demokrasinya hancur ini itu dibeli, termasuk kurasa Indonesia, karena mereka, kepolisian saya baca di online, mereka mengakui memiliki zero click spyware, salah satunya Pegasus. Oleh karena itu semua, keadilan bukan persoalan menang atau kalah. Keadilan adalah ibarat mata air di tengah padang gersang. Ia menjadi harapan penghapus dahaga dan penggerak semangat untuk bertahan. Namun, jika mata air itu diracuni oleh ketidakadilan, apakah kita hanya akan diam dan membiarkan segalanya mengering? Mari kita jaga asa. Mari kita tegakkan keadilan. Dan percayalah, ini bukan hanya untuk ke-8 terpidana, tapi ini untuk kita semua yang percaya bahwa kebenaran harus selalu menang.